Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kesempatan siang hari ini kita panjatkan puji secara syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita
sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul siang hari ini tercatat dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidaklah kita melangkahkan ruh kita, jasad kita ke Masjid Jami Ziyaratul Rahman tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah. Kita kerjakan segala apa yang Allah perintah, kita jauhkan segala apa yang Allah larang, agar benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal yang dapat kita banggakan ketika kita kembali kepada Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan yang akan kita lakukan ternyata pernah diwajibkan dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu, pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Lalu siapa saja di antara mereka yang pernah melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, Nabi Daud, yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud dengan syariat satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Mudah-mudahan di antara kita bisa melakukan puasa Nabi Daud. Yang kedua, puasa Siti Maryam. Bagaimana puasa Siti Maryam? Puasa Siti Maryam adalah puasa berbicara, puasa tidak berkomunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah Siti Maryam melahirkan anaknya, melahirkan putranya yakni Nabi Isa alaihissalam, lalu Siti Maryam kembali kepada kaumnya. Lalu kaumnya bertanya, siapa ayah dari putramu? Siapa bapak dari putramu? Siapa orang tua dari putramu? Maka Siti Maryam diperintahkan oleh Allah untuk puasa berbicara, sebagaimana firman Allah, inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallima yauma insiyan. Pada hari ini aku puasa berbicara, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya. Lalu muncullah mukjizat Nabi Isa ketika masih bayi, masih gedongan. Nabi Isa berbicara sebagaimana firman Allah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ini Abdullah atiyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi yang kedua adalah puasa Siti Maryam, yakni puasa berbicara. Yang ketiga, puasa Nabi Isa. Bagaimana syariat puasa Nabi Isa? Syariat puasa Nabi Isa dilakukan selama 40 hari dengan syariat tidak makan makanan pokok. Yang keempat, puasa Nabi Adam, yakni puasa yang dilakukan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ketika Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan dari surga ke alam dunia, tubuhnya menjadi hitam, tubuhnya menjadi gosong karena kena matahari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam untuk
untuk berpuasa tanggal 13, 14, 15. Ketika Nabi Adam berpuasa, sepertiga badannya menjadi putih. Ketika Nabi Adam berpuasa, sepertiga badannya menjadi putih. Ketika Nabi Adam berpuasa, sepertiga badannya menjadi putih, maka dikenal dengan puasa putih atau yang kita kenal dengan Yom Putih, puasa yang dilakukan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Yang kelima, puasa Nabi Musa. Puasa yang dilakukan tanggal 10 di bulan Muharram atau yang kita kenal dengan puasa hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah, di kota Madinah Nabi SAW berjumpa dan melihat kebanyakan orang Yahudi berpuasa. Lalu Nabi bertanya, puasa apa yang kau lakukan? Mereka menjawab, kami sedang berpuasa hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram, untuk mensyukuri kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mendengar hal itu, maka Nabi Muhammad SAW melakukan puasa pada 10 Muharram atau yang kita kenal dengan puasa hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa tanggal 10 Muharram, menjadi olok-olokan orang Yahudi, menjadi ejek-ejekan orang Yahudi. Lihat itu Muhammad tidak punya syariat, mengikuti syariat kita. Lihat itu Muhammad tidak punya puasa, mengikuti puasa kita. Lalu apa yang terjadi? Maka pada saat itu turunlah Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini seakan-akan Allah menjawab ejekan olokan orang-orang Yahudi. Yang kedua, seakan-akan Allah berkata menghibur hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam ayat ini seakan-akan Allah mengatakan kewajiban berpuasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, dalam ayat ini seolah-olah seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad berbeda dengan puasa-puasa nabi-nabi, rasul-rasul dan umat-umat terdahulu. Puasa Ramadan yang dilakukan kepada umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan yang luar biasa. Coba kita lihat hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW tentang kemuliaan bulan Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, man fariha bi duhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira, siapa orang yang senang, siapa orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Baru gembira, baru bahagia, baru senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Yang kedua, kan sama Ramadan imanan wa ihtisaban kufirallahu ma taqaddama min dzalik. Siapa orang yang berpuasa dengan iman, mengharap ridha dari Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bagi kita yang memiliki dosa yang sangat banyak, memiliki kemaksiatan yang sangat banyak, jangan putus asa. Besok bertemu dengan Ramadan, kita puasa dengan iman, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosa kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau Ramadan datang, maka pintu-pintu surga Allah buka. Artinya apa? Allah mudahkan kepada hambanya, Allah mudahkan kepada umatnya untuk masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau Ramadan datang, kata Rasulullah SAW, Allah tutup pintu neraka. Artinya apa? Allah halangi kita masuk neraka. Allah tak senang kita masuk neraka. Allah tutup pintu neraka. Bahkan kata Nabi, setan dibelenggu. Artinya apa? Kita dipersilakan, kita dijaga oleh Allah untuk banyak berpuasa, banyak beribadah di bulan Ramadan ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti di bulan Ramadan ada satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah pada malam hari itu min alfi syahrin, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka marilah kita sambut Ramadan ini dengan berpuasa, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman lalu melakukan amal soleh, maka apa balasannya bagi mereka? Balasannya adalah surga. Dzalikal fawzul kabir, dan itu adalah kemenangan besar. Kalau kita mati lalu mati kita masuk surga, itulah tujuan kita, itulah kemenangan yang sesungguhnya, itulah kemenangan yang sangat besar. Mari sama-sama kita sambut Ramadan ini dengan berpuasa, dengan banyak beribadah agar Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anil khulafa'i rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati rasulillahi ajmain wa tabi'ina wa alaina rahmatullahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shalihan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan shalihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lillahi akbar.